Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Us Maulana, kelas B6, NIM 23811301197. Mata kuliah praktik qiraah. Baik, saya akan menjawab UAS mata kuliah praktik qiraah. Yang pertama yaitu mengenai makhrajul huruf dan sifat huruf. Konsep penting dalam ilmu tajwid yang berhubungan dengan pelafalan huruf hijaiyah yang baik dan benar. Berikut yang pertama, makhrajul huruf. Makhrajul huruf berarti tempat keluarnya huruf hijaiyah secara bahasa. Makhrajul huruf terdiri dari dua kata, yaitu makhraj yang berarti keluar dan huruf yang berarti huruf. Dalam istilah, makhrajul huruf adalah tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah ketika diucapkan atau dibunyikan. Adapun bagian makhrajul huruf dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama al-jauf atau rongga mulut, al-khalqu tenggorokan, al-syafatain kedua bibir, al-lisan atau lidah, al-khaysun yaitu pangkal hidung. Adapun sifat huruf ialah karakteristik yang melekat pada huruf hijaiyah. Contoh sifat huruf yang sifat huruf dibagi menjadi dua, yaitu sifat huruf yang berlawanan dan tidak berlawanan. Ya, yang pertama yaitu huruf yang berlawanan. Contohnya huruf yang dibaca samar seperti hams, yaitu fa, ha, so, sa. Sifat huruf yang tidak berlawanan seperti syiddah atau ra, hawah dan baniyah memiliki karakteristik yang berbeda. Contohnya huruf nun dan huruf ra. Dengan memahami makhrajul huruf, sifat seseorang dapat membaca Al-Quran dengan benar dan sesuai dengan huruf sifatnya, sehingga dapat mempengaruhi arti kata-kata dalam Al-Quran. Pembagian hukum nun mati dan tanwin adalah pembagian dari hukum tata bahasa Arab yang membagi huruf nun menjadi dua jenis, yaitu berdasarkan posisi dan fungsi dalam kalimat. Nun mati adalah nun yang tidak memiliki efek pada makna kalimat, ialah yang berfungsi sebagai konsonan dan tidak mengubah makna kata. Nun mati biasanya digunakan pada akhir kata, yang menandai bahwa kata tersebut tidak memiliki huruf tanwin. Contohnya kitab, kitabah. Yang kedua, non tanwin. Non tanwin adalah huruf nun yang memiliki efek pada makna kalimat yang berfungsi sebagai konsonan dan mengubah makna kata nun. Sedangkan non tanwin biasanya digunakan pada awal kata untuk menandai bahwa kata tersebut memiliki huruf tanwin. Contohnya kitabah menjadi kitaban, kitaban menjadi kitabah. Dalam sintaks Arab, dan non tanwin digunakan untuk menandai bahwa kata tersebut memiliki huruf tanwin yang berfungsi sebagai penanda untuk membedakan antara kata yang memiliki huruf tanwin dengan kata yang tidak memiliki huruf tanwin. Dalam keseluruhan, pembagian hukum nun mati dan tanwin sangat penting dalam tata bahasa Arab karena mempengaruhi makna kalimat dan membedakan antara kata yang memiliki huruf tanwin dengan kata yang memiliki huruf tanwin. Dan yang ketiga yaitu pembagian mat dalam ilmu tajwid terdiri dari dua jenis. Yang pertama yaitu mat asli dan mat turunan. Mat asli terdiri dari beberapa macam, yaitu mat tabi'i. Mat yang asli dan masih murni terjadi jika huruf berharokat fathah bertemu dengan alif. Dan yang kedua yaitu mat far'i, mat yang merupakan hukum tambahan dari mat asli yang disebabkan oleh hamzah, sukun, tasdid maupun waqaf. Contohnya indahu. Sedangkan mat turunan terdiri dari beberapa macam, yaitu mat layyin terjadi jika waw dan ya berharakat sukun dan huruf sebelumnya berharakat fathah setelah ada huruf hidup. Cara membacanya adalah dengan membaca mat dengan sekedar lunak dan lemas. Contohnya zaibun,
khaufun, seperti itu. Dan yang kedua yaitu mat aris lisukun, terjadi jika terdapat wakaf atau tempat berhentinya dan sebelum wakaf tersebut terdapat mat tabi'i atau mat lain. Cara membacanya terbagi menjadi 3 macam: panjang seperti mat majid, muttasil seperti 4 harkat seperti mat tabi'i, atau pendek seperti mat tabi'i biasa. Contohnya Khaliduna wan nasi sami'un. Mat silah atau qasirah terjadi jika ada hak dhamir dan sebelum hak tadi terdapat huruf hidup, maka pembacanya harusnya panjang seperti halnya mat tabi'i. Contohnya innahu kana syarika lahu, yaitu mat silah tawilah terjadi jika ada mat qasirah bertemu dengan hamzah. Cara membacanya untuk membacanya seperti mat jaiz mutasil. Contohnya indahu ila, seperti itu. Mat iwat terjadi jika terdapat fathatain yang ditemukan pada wakaf atau pemberhentian pada akhir kalimat atau ayat. Cara membacanya seperti mat tabi'i. Contohnya sami'un basirun. Mat badal terjadi jika terdapat hamzah bertemu dengan sebuah mat. Cara membacanya seperti mat tabi'i. Contohnya adama iman. Mat lazim harfi musyabba terjadi pada permulaan surat dan beberapa surat Al-Quran. Cara membacanya sepanjang 6 harkat. Contohnya wa qalama aliman. Mat lazim harfi atau mufakat terjadi pada beberapa huruf mat yang biasanya kita temukan pada surah Al-Quran. Cara membacanya sepanjang 6 harkat. Contohnya wa qalama aliman. Wakaf adalah konsep dalam Islam yang berhubungan dengan harta yang diperuntukkan untuk kepentingan umum. Biasanya dalam bentuk wakaf. Berikut adalah beberapa contoh macam-macam wakaf. Wakaf tanah, yaitu wakaf yang diperuntukkan untuk kepentingan umum seperti tanah yang digunakan untuk kegiatan keagamaan, pendidikan, dan kesehatan. Contohnya seorang pengusaha memiliki lahan luas di pinggir jalan, kemudian itu menyerahkan sebagian besar lahan tersebut untuk dibangun sebuah masjid yang digunakan untuk tempat ibadah. Yang kedua yaitu wakaf benda, harta yang diperuntukkan untuk kepentingan umum seperti peralatan buku, alat medis, itu merupakan contoh dari wakaf benda. Yang kedua yaitu wakaf harta, wakaf uang, harta yang diperuntukkan untuk kepentingan umum seperti uang yang digunakan untuk kegiatan keagamaan, pendidikan, dan kesehatan. Itu contohnya seorang pengusaha memiliki uang yang cukup lebih dan kemudian disisihkan atau diserahkan sebagian besar uang tersebut untuk digunakan sebagai dana bantuan bagi masyarakat yang memerlukan, contohnya untuk fakir miskin, seperti itu. Wakaf jasa, harta yang diperuntukkan untuk kepentingan umum seperti jasa yang digunakan untuk kegiatan keagamaan, pendidikan, dan kesehatan. Contohnya ahli medis memiliki keterampilan yang tinggi, kemudian menyerahkan sebagian besar waktunya untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang memerlukan. Itu adalah salah satu contoh dari wakaf jasa. Wakaf ketenaga kerjaan, harta yang diperuntukkan untuk kepentingan umum
seperti yang dipekerjakan digunakan untuk kegiatan keagamaan, pendidikan, dan kesehatan. Contohnya, ada seorang pengusaha memiliki perusahaan, kemudian menyerahkan sebagian besar pekerjaannya untuk digunakan sebagai bantuan bagi masyarakat yang memerlukan. Yang selanjutnya itu wakaf tenaga kerjaan. Harta yang diperuntukkan untuk kepentingan umum seperti pekerjaan yang digunakan untuk kegiatan keagamaan, pendidikan, dan kesehatan. Contohnya, pengusaha memiliki perusahaan, kemudian menyerahkannya sebagian besar pekerjaannya untuk digunakan sebagai bantuan bagi masyarakat. Yang selanjutnya yaitu wakaf ketenaga kerjaan. Harta yang digunakan untuk kepentingan umum seperti pekerjaan dalam hal kegiatan keagamaan, pendidikan, dan kesehatan. Contohnya, pengusaha memiliki perusahaan, kemudian menyerahkannya sebagian besar pekerjaan untuk digunakan sebagai bantuan bagi masyarakat yang memerlukan. Ya, soal yang selanjutnya yaitu pembacaan qorib dan qiraah. Imam Hashim riwayah Hafs, dan yang saya ketahui adalah imalah atau bacaan imalah hanya terdapat dalam satu dalam Al-Quran, yaitu pada surah Hud ayat 41. Pada bagian tengah ayat tersebut terdapat lafaz majroha atau dibaca menjadi majreha dengan melakukan imalah. Isimam, bacaan isimam terdapat pada surah Yusuf ayat 11. Contohnya lafaz la ta'manna yang dibaca dengan mencampurkan dhammah pada hukum dengan memoncongkan bibir. Tasil, bacaan tasil hanya terdapat dalam dalam Al-Quran, yaitu pada Fusilat ayat 44 dibaca jamiyun. Bacaan lagi tidak ditemukan dalam sumber yang saya baca. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.